Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuriati Hanifah, NIM 1903068 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Padang. Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai pasar modal. Materi yang pertama yaitu konsep pasar modal. Pasar modal pada hakikatnya adalah jaringan tatanan yang memungkinkan pertukaran klaim jangka panjang, penambahan finansial, aset pada saat yang sama, yang memungkinkan investor untuk mengubah dan menyesuaikan portofolio investasi melalui pasar sekunder. Selanjutnya ada karakteristik pasar modal. Karakteristik pasar modal menurut Basjiruddin Asarida tahun 1981, yang pertama, dari sudut pandang pemakai dana, terdapat berbagai pihak yang terlibat di dalam kegiatan pasar modal. Yang kedua, dari sudut pandang jenis instrumen yang ditawarkan melalui pasar modal, yaitu apakah instrumen merupakan utang jangka pendek, menengah atau panjang, atau instrumen modal perusahaan. Yang ketiga, dari sudut jatuh temponya instrumen yang diperdagangkan di pasar modal. Transaksi surat-surat berharga yang telah jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun dilakukan dalam pasar uang atau pasar dana-dana jangka pendek. Yang keempat, dari sudut pandang tingkat sentralisasi, bahwa ruang lingkup suatu pasar modal ternyata mencakup permasalahan yang cukup luas dan tersebar. Yang kelima, dari sudut pandang transaksinya, suatu pasar modal yang dilakukan oleh para pemodal dan pemakai dana terjadi dalam suatu pasar yang sifatnya terbuka dan tidak langsung. Yang ketujuh, di dalam mekanisme pasar modal dikenal dengan adanya penawaran pada pasar sekunder atau bursa. Selanjutnya ada fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal yang pertama yaitu memperluas sumber dana jangka panjang untuk pembiayaan perusahaan. Yang kedua, mempermudah bagi perusahaan dalam mengumpulkan modal dengan menerbitkan saham. Yang ketiga, penghimpunan dana pembiayaan pembangunan. Yang keempat, mempermudah penguangan surat-surat berharga atau efek. Selanjutnya ada keuntungan pasar modal. Yang pertama, dunia usaha dapat memperoleh tambahan modal untuk meningkatkan hasil produksinya. Yang kedua, pemerintah mendapatkan tambahan pajak. Yang ketiga, pihak-pihak dalam pasar modal dapat memperoleh penghasilan dari kegiatan bursa efek. Dan yang terakhir yaitu ada kekurangan pasar modal. Yang pertama, Badan Pelaksana Pasar Modal dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pasar modal. Yang kedua, perusahaan efek adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha dari Bapepam untuk melaksanakan kegiatan penjamin emisi efek. Perantara perdagangan efek, manajer investasi atau penasihat investasi. Yang ketiga, lembaga penunjang. Lembaga penunjang dapat berupa profesi. Lembaga penunjang antara lain Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, Pemerintah Efek, Konsultasi Hukum, Akuntan Publik, dan lain sebagainya. Sekian video kali ini mengenai pasar modal. Jangan lupa untuk klik like dan komen, dan jangan lupa untuk follow IG di bawah. See you!